Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Abdul Razak MSI selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dalam pandangan siswa SMA, MA, dan SMK. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, Fathur Rahman Jamal. Kemudian ada rekan saya, Faradila Dwi Rahayu, Lulu Azmi Agustina. Dan waktu pelaksanaan dan tempatnya yaitu pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 3 sampai 4 bertempat di MAN 22 Jakarta dengan narasumber siswa anggota Paskibra dari MAN 22 Jakarta. Kemudian ada juga pada tanggal 15 Desember pukul 1 sampai 2 bertempat di MA Al-Falah dengan narasumber siswa anggota OSIS MA Al-Falah. Lanjut. Kemudian target koresponden kita yaitu 5-8 orang dengan pertanyaan yang pertama, apa pandangan Anda tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di era globalisasi? Kemudian yang kedua, menurut Anda bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam generasi muda saat ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk menjaga kebudayaan Indonesia di era globalisasi? Kemudian yang keempat, jelaskan seberapa penting peran Pancasila di era globalisasi. Dan yang terakhir, apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dalam bermasyarakat. Kemudian hasil wawancaranya akan disampaikan oleh Lulu Azmi. Baik, hasil wawancara dari MAN 22 Jakarta yang bertarget koresponden ada 5 orang, yakni Siti Novita Aisyah, Ilham Putra Ramadan, Muhammad Haikal Ramadan, Faruk Abdul Aziz, dan Nabila. Jadi menurut siswa MAN 22 Jakarta ini, yang satu adalah Siti Novita Aisyah berpendapat bahwa pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di era globalisasi adalah Pancasila dapat dijadikan sebagai solusi penyelesaian masalah dalam masyarakat di Indonesia. Pancasila dapat menyelesaikan permasalahan budaya, sosial, ekonomi, politik, agar negara kita dapat maju, dan Pancasila dapat menyelesaikan perbedaan pandangan di Indonesia agar kita tetap bersatu sama lain. Next. Yang kedua, menurut Ilham Putra Ramadan, cara menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda pada saat ini adalah dengan cara mengajarkan anak untuk beribadah bersama, berkumpul dengan saudara, bermain bersama, mengusulkan pendapat dengan cara berdiskusi bersama, dan membantu orang lain. Yang ketiga, menurut Muhammad Haikal Ramadan, cara yang perlu dilakukan untuk menjaga kebudayaan Indonesia di era globalisasi adalah dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dalam memajukan kebudayaan lokal. Next. Yang keempat, menurut Nabila, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di era globalisasi adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya panutan dalam masyarakat itu juga. Yang kelima, menurut Faruk Abdul Aziz, tentang seberapa penting peran Pancasila di era globalisasi adalah Pancasila itu sangat penting untuk meningkatkan eksistensi bangsa Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faradilah. Ada Faradilah, silakan. Baik, yang selanjutnya ada menurut siswa MA Al-Falah. Menurut MA Al-Falah, yaitu ada siswa Muhammad Fatin Imtiazi, Yasar Arafat Ramadan, dan Muhammad Faris Kurniawan.
Menurut Muhammad Fatin Imtiazi, pengertian Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa di era globalisasi adalah Pancasila dijadikan dasar oleh negara sebagai sistem untuk mengatur ketahanan dan penyelenggaraan negara. Pancasila juga bisa dijadikan pedoman dalam hidup keseharian masing-masing. Cara dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda saat ini yaitu seperti bangga menjadi warga Indonesia, tetap menjadi pewaris budaya dan lebih kenal atau mengenal tentang budaya. Cara menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda menurut Muhammad Fatin Imtiazi yaitu dengan cara tetap mewariskan budaya-budaya dengan memanfaatkan zaman yang sudah canggih dan kita dapat meng-share budaya-budaya yang kita melalui media sosial lainnya. Selanjutnya, seberapa penting peran Pancasila di era globalisasi? Menurut Yazi, yaitu keberadaan Pancasila di era globalisasi sangat penting untuk menjaga eksistensi budaya Indonesia. Nah, menurut pendapat Yazi, mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dalam bermasyarakat, yaitu kurangnya inisiatif masyarakat untuk menjalankan atau menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, menurut Yasser Arafat Ar-Ramadan, yaitu tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Di era globalisasi, Yasser berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara yaitu suatu dasar yang seharusnya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh para staf pemerintah atau warga negara sipil Indonesia. Sebagai generasi muda yang suka berserikat atau berkumpul, cara untuk menerapkan Pancasila pada generasi muda saat ini yaitu dengan cara gotong royong antar sesama anak muda untuk membersihkan lingkungan. Selanjutnya, pada era globalisasi saat ini, menurut Yasser, cara untuk menjaga kebudayaan bangsa mungkin dapat diterapkan dengan ikut dalam suatu kelompok atau lembaga dalam kebudayaan bangsa, seperti pencaksilat, tari tradisional, atau lembaga-lembaga lainnya. Yang selanjutnya, seberapa penting peran Pancasila di era globalisasi menurut Yasser? Pada era globalisasi, banyak pengaruh dari luar masuk ke Indonesia. Maka peran Pancasila di era globalisasi ini sangat penting. Nah, menurut Yasser juga, mengenai kendala-kendala pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dalam masyarakat ini adalah dengan cara sikap individualisme yang terlalu tinggi di masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya menurut Muhammad Faris Kurniawan tentang pengertian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa di era globalisasi adalah Pancasila sebagai dasar negara itu dapat dimaknai dengan menjadikan pedoman dan prinsip dasar bagi warga negara. Cara-cara menerapkan Pancasila pada generasi muda pada saat ini menurut Faris yaitu dengan cara menanamkan sikap saling menghargai satu sama lain dan menanamkan jiwa sikap saling menghargai antar pendapat dan cara penting yang perlu dilakukan untuk menjaga kebudayaan bangsa pada saat ini yaitu dengan cara mempelajari budaya-budaya lokal dan mengikuti kegiatan budaya lokal itu sendiri. Yang selanjutnya, Faris berpendapat tentang seberapa penting peran Pancasila di era globalisasi pada saat ini, yaitu menurut Faris, pandangannya di era globalisasi ini Pancasila itu sangat penting untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa saat ini. Nah, menurut Faris pula, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dalam bermasyarakat saat ini adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
adalah Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur dalam berkehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu pula dengan cara menerapkannya kepada generasi muda pada saat ini, yaitu dengan menggunakan kemajuan zaman dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hal yang bermanfaat atau bahkan men-share hal yang bermanfaat. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, hal yang perlu dilakukan untuk menjaga budaya Indonesia yaitu dengan cara melestarikan budayanya tersebut, bangga menjadi warga negara Indonesia, dan tetap menjaga kualitas budaya yang ada di negara. Dan mengenai seberapa penting peran Pancasila di era globalisasi ini adalah pentingnya masyarakat Indonesia melek akan nilai-nilai Pancasila, serta norma-norma dan undang-undang yang berlaku di daerah setempat. Pancasila sangat penting di era globalisasi ini, karena Pancasila menjadi dasar perilaku kehidupan baik bangsa, perilaku kehidupan baik masyarakat. Dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun pasti adanya faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat pengimplementasian Pancasila itu sendiri. Faktor-faktor yang menghambat tersebut dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kurang kesadaran pribadi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga menyebabkan adanya sikap individualis. Faktor eksternalnya dapat berupa kondisi lingkungan yang kurang akrab dan relatif, jangkauan kemasyarakatannya yang kurang. Next. Baik, sekian saja apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.